kesudahannya setelah RBW dibina. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Hanya ada 2 ekor. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat serantau. Apa kabar Anda di sana? Harapan saya semoga Anda sentiasa sehat ceria di samping kerja Anda seharian dan juga di samping tugasan Anda seharian, dan terutama sekali guys di samping keluarga Anda yang tercinta. Oke guys, Anda bersama saya lagi Roy Gemilang Channel di dalam membawakan topik ataupun perkongsian berkaitan dengan usaha rumah burung walet. Maka kepada Anda pengusaha-pengusaha pemula atau Anda yang rasa masih galau, atau kepada Anda yang mau menjadi sebagian daripada pengusaha rumah burung walet guys, terus stay tune, tonton video ini daripada awal sehingga akhir. Semoga Anda mendapat pelajaran ataupun manfaat daripada perkongsian saya guys. Dan kepada Anda otai-otai yang berpengalaman dalam bidang ini, Anda boleh skip video ini jika Anda tidak perlukan. Tetapi jika Anda merasa mau menonton, maka saya dengan rasa besar hati menjemput Anda untuk menonton video ini. Oke guys, di petang hari ini saya membawakan topik kepada Anda, yaitu membina RBW di area sentral. Pikir dulu sebelum menyesal. Oke guys, sebelum saya lanjut kepada topik yang saya bawakan pada hari ini, Anda yang belum subscribe, Anda subscribe di channel ini, tekan like serta jangan lupa tekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi pada siaran saya yang seterusnya. Oke guys, dengan tidak membuang masa, dengan tidak berlama-lama, mari kita terus lanjut kepada topik yang jom. Oke guys, sebagai mukadimah, pertama sekali apa itu area sentral? Oke guys, apa yang dimaksudkan area sentral ini adalah jika kita di Malaysia ini adalah satu tempat kawasan yang sudah membangun, sudah maju, yaitu dalam istilah area sentral ini, area sentral untuk RBW ini adalah dimana satu kawasan itu telah banyak RBW yang berjaya, yang mana ia terdiri daripada RBW yang mega, yang besar-besar, yang sederhana, dan ada juga yang kecil, yang pastinya di area itu, di kawasan itu telah dipenuhi dengan RBW yang telah lama lah guys. Dan di kawasan itu juga adalah tempatnya banyaknya populasi burung walet, yang mana ia lebih kurang ribuan, puluhan ribu, bahkan ratus ribuan burung walet yang ada di kawasan itu guys. Tetapi guys, ribuan, puluh ribuan, ratusan ribuan burung walet itu guys adalah penghuni daripada RBW yang ada di kawasan itu guys. Oke guys, area sentral ini ataupun kawasan yang pesat dengan bangunan RBW ini akan melahirkan anakan yang banyak setiap bulan, setiap musim, yaitu bukan saja ratusan tetapi ribuan setiap kali anakan terbang. Jadi itulah kawasan sentral ataupun kawasan yang pesat dengan bangunan RBW. Jadi Anda pasti sudah tahu apa itu area sentral, yang mana ia adalah, mungkin Anda pernah melihat di mana-mana kawasan, sama ada dengan mata kepala Anda sendiri ataupun melalui media sosial ataupun melalui search Google. Oke guys, membina RBW di area sentral, Anda pikir dulu sebelum menyesal. Oke guys, karena kita sering melakukan kesilapan berpikir, yang mana kita berpikir bahwa apabila di kawasan area sentral itu yang punya anakan ribuan lahir setiap musim itu, kita beranggapan bahwa adalah mudah untuk kita memikat anakan itu masuk ke dalam RBW kita apabila kita membina di kawasan yang pesat dengan bangunan RBW itu guys. Jadi sebenarnya ini adalah satu pemikiran kita yang sering berlegar di kepala kita, tetapi sebenarnya ini adalah satu kesilapan besar guys. Karena di area sentral ini walaupun banyak anakan yang bakal lahir setiap musim, namun ia punya rumah sendiri guys. Ia punya gedung sendiri, ia punya sarang sendiri. Jadi pendek kata, yang ribuan, yang ratusan ribu itu guys adalah milik mereka guys. Jadi untuk pergi ke RBW Anda,
ia memerlukan banyak sebab untuk ia pindah ke RBW Anda yang Anda baru bangun itu guys. Oke guys, ada banyak sekali pengusaha terutama pemula ataupun ialah yang masih pemula mengambil keputusan dengan memindah RBW di area sentral itu karena berpandangan seperti apa yang telah saya katakan tadi. Tetapi sebenarnya ini adalah satu kesilapan apabila kurang persediaan yang dilakukan untuk membina, untuk bersaing di area sentral itu sendiri guys. Jadi kesudahannya setelah RBW dibina sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, hanya ada 2 ekor guys. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hanya ada 5 sarang guys. Oke guys, itulah seringkali berlaku kepada RBW yang dibina di area sentral tanpa kajian terlebih dahulu dilakukan, tanpa persediaan untuk membangun RBW di area sentral. Persediaan bukan saja daripada persediaan bagaimana kita membina RBW itu, siapnya gedung itu, tetapi persediaan kita di dalam bersaing dengan RBW yang sudah sedia ada, yang sememangnya sudah berjaya, dan memikat anak-anakan walid daripada RBW itu guys, adalah satu cabaran yang sangat besar. Dan ini seringkali guys kita terlepas pandang apabila kita membina RBW di sesuatu lokasi yang pesat dengan bangunan RBW itu. Oke guys, banyak sekali yang melakukan banyak sekali yang melakukan kesilapan seperti ini yang berkesudahan setelah berbulan-bulan lamanya, setelah bertahun-tahun lamanya, dengan segala daya usahanya, tukar SP, tukar SI, ubah suai, aroma itu dan ini, tetapi tetap juga masih sepi guys. Ini seringkali terjadi di area sentral. Jadi kenapa terjadi begitu? Oke, satu daripadanya adalah apabila Anda membangun RBW di area sentral itu, RBW Anda tidak sebesar RBW yang sudah berjaya. Sebagai contoh guys, di area sentral itu atau di kawasan yang pesat dengan bangunan RBW itu mempunyai bangunan-bangunan yang besar 20 kaki kali 100 atau 40 kaki kali 80 kaki atau 2 tingkat, 3 tingkat, 5 tingkat, sedangkan Anda membina hanya 1 lantai saja guys, ataupun RBW mini saja guys. Jadi secara logiknya guys, kenapa burung walit yang berasal daripada RBW Mega tadi itu mau check-in di RBW Anda yang mini itu guys? Oke, itu kena berikan sebab. Jadi itu salah satu punca kenapa boleh terjadi seperti itu. Sebab yang kedua pula guys, sebab yang kedua guys adalah apabila tata ruang Anda tidak memenuhi spesifikasi keinginan walid. Guys, sebenarnya kita semua tidak paham apa yang dimaukan oleh walid karena kita tidak paham bahasa walid sebenarnya, tetapi agak-agak dekat-dekat lah begitu kan. Apabila tata ruang Anda tidak menyokong RBW Anda untuk membenarkan burung walit masuk dengan mudah ke dalam RBW Anda ataupun segalanya, maka itu adalah salah satu juga punca kenapa boleh terjadi begitu di area sentral. Sedangkan Anda lihat sangat banyak populasi walit di kawasan itu dan agak mustahil untuk RBW Anda tidak dihuni oleh burung walit. Kenapa boleh terjadi begitu? Oke, sebab yang ketiga, mungkin ketiga guys. Oke, sebab yang ketiga bagi saya adalah apabila suhu dan kelembapan tidak bersahabat dengan walit yang telah masuk meninjau RBW Anda, yang mana mungkin juga suhu dan kelembapan Anda terunek tidak stabil. Ada kalanya dia sesuai dan ada kalanya dia terlalu panas atau ada kalanya dia terlalu sejuk. Jadi itu adalah yang disebut suhu dan kelembapan yang tidak stabil. Jadi apabila ini berlaku kepada RBW Anda, sedangkan RBW yang berjaya di area sentral itu mempunyai suhu dan kelembapan yang stabil, kenapa burung walit mau menginap di RBW Anda? Sedangkan ia tidak sebagus apa yang dia rasakan di RBW asalnya. Oke guys, seterusnya kenapa terjadi begitu? Sebab yang keempat, mungkin perkara yang keempat. Oke guys, keempat adalah keselesaan di dalam ruang inap Anda. Oke guys, mungkin juga ruang inap Anda tidak
tidak sehebat ruang inap di RBW Mega atau di RBW sederhana atau di RBW yang sudah lebih dulu daripada Anda. Anda tidak dapat menyediakan keselesaan yang lebih bagus ataupun sama bagusnya dengan RBW yang sedia ada. Jadi itu adalah salah satu juga sebab kenapa harus Burung Walid mau check-in di RBW Anda. Oke guys, membina RBW di area sentral, pikir dulu sebelum menyesal. Oke, tetapi bagaimana pula jika Anda tidak ada pilihan? Maksudnya Anda hanya ada peluang untuk membina RBW di kawasan itu, dan tidak ada tempat lain lagi Anda boleh membina RBW. Jadi oleh karena Anda pun mahu menjadi salah seorang pengusaha RBW dan Anda pun mahu merasa hasil daripada RBW, maka Anda terpaksa membina RBW di area sentral itu, walaupun Anda telah tahu itu berisiko. Oke, Anda ada pilihan. Anda tiada pilihan selain daripada membuat persediaan yang sangat konkret lah, yaitu size RBW, tata ruang, keselesaan, suhu dan kelembapan. Anda perlu titik beratkan itu, dan termasuk sekali SP dan SI. Oke, ini SP dan SI sebenarnya perkara yang kelima, tetapi saya terlupa tadi guys. Jadi saya sumbat masuk saya dalam nih. Oke, yang kelima adalah SP dan SI, yaitu apabila di kawasan itu, di mana yang kawasan pesat membangun itu menggunakan sebagian besarnya menggunakan SP dan SI yang berkualitas tinggi, sedangkan Anda menggunakan SP SI yang sekadar trial begitu, ataupun yang sebagai yang biasa-biasa tuh, bermakna adalah besar kemungkinan Anda tidak dapat bersaing dengan RBW yang sedia ada. Jadi kesudahannya Burung Walid hanya berputar-putar, hanya melintas-melintas di atas RBW Anda. Dia tidak mau datang ke LMB Anda, dia seolah-olah tidak mendengar panggilan daripada LMB Anda. Jadi itu adalah satu elemen yang penting juga bila Anda membina RBW di area sentral. Oke guys, kita sambung saja tadi, jika Anda tidak ada pilihan. Oke, sekiranya Anda tidak ada pilihan lokasi yang lebih bagus, yaitu di lokasi di area pakan Walid begitu, atau di mana banyaknya sumber-sumber makanan Walid, Anda terpaksa membangun di area sentral. Jadi Anda terpaksa membuat persediaan yang konkret dari segi persediaan membinanya RBW, sehinggalah RBW itu sudah berdiri dan on perdana. Anda perlu bersedia dari segi mental dan ilmu yang kau guys untuk digunakan, sebab Anda menyaingi mereka. Anda bukan yang asal di situ, Anda hanya baru tiba di kawasan itu, dan Anda kena menyaingi mereka untuk memikat anak-anak Walid mereka guys. Jadi Anda perlukan ilmu yang cukup padat untuk bersaing di area sentral itu. Itu saja caranya guys. Oke guys, tidak kurangnya juga Anda yang ketika melihat video ini atau video-video lainnya yang berkaitan dengan masalah area sentral ini, mungkin Anda sudah terbina bangunan, atau Anda sudah ada 2-3 tahun di area sentral itu, dan sampai sekarang masih lagi galau terus guys. Lagu bukan lagi SP tapi lagu galau terus. Oke guys, jadi seperti mana yang telah saya terangkan tadi, yaitu Anda kena tuntut ilmu sebanyak mungkin, ataupun Anda memanggil mereka-mereka yang pakar di dalam bidang ini, yang dapat membantu Anda memberi ide atau sebagainya lah yang diperlukan untuk menjayakan RBW Anda, karena mungkin Anda tidak ada peluang lain lagi selain daripada itu saja, maka Anda harus berusaha. Jangan terlalu sabar guys. Oke, sabar ini perlu untuk kita berjaya, tetapi bukan sabar itu membenarkan Anda untuk duduk diam menunggu guys. Itu lagu galau. Oke, tetapi sebaiknya Anda perlu sabar di dalam mengusahakan menjayakan RBW Anda, yaitu Anda tidak berhenti-henti untuk mencari solusi daripada permasalahan itu guys. Jadi berusaha, sabar dan berusaha, yaitu yang saya selalu katakan, cekal dan sabar. Ya, sabar tidak cukup, tetapi Anda harus cekal. Oke, barulah komplit kan guys.
Oke guys, kesimpulannya di sini adalah membina RBW di area sentral itu bukan ide yang baik guys. Bagaimanapun ia tidak mustahil apabila ia diiringi dengan persediaan yang cukup rapi, persediaan yang konkret untuk bersaing di area sentral itu. Jadi lokasi apakah yang sesuai? Oke, lokasi yang sesuai akan saya bawakan di topik yang pada video yang akan datang guys. Jadi jangan terlepas siaran video saya yang akan datang, yang mana kita akan membincangkan tentang lokasi apakah yang ciri-ciri apakah lokasi yang sesuai untuk kita membina RBW, terutama sekali kita yang sebagai pemula, Anda atau saya yang sebagai pemula yang belum cukup. Oke, jadi nanti saya akan bawakan pada video yang akan datang. Oleh karena itu guys, Anda kena subscribe channel ini dan tekan lonceng supaya Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya upload video guys. Oke lah guys, Anda ketika ini bersama saya Rega Melang Channel di dalam membawakan topik ataupun perkongsian yang berkaitan dengan usaha rumah burung walet, dan pada ketika ini Anda sedang bersama saya di penghujung siaran ini guys, di penghujung video ini guys, dan terima kasih saya ucapkan karena Anda telah menonton daripada awal sehingga pada detik-detik akhir ini. Jam lagu pula. Dan terutama sekali kepada Anda yang sudah subscribe channel ini, terima kasih saya ucapkan karena dengan sokongan Anda saya terus bersemangat untuk berkarya demi manfaat bersama. Begitu juga kepada semua viewers, walaupun Anda belum subscribe channel ini pada ketika ini, tetapi bagaimanapun dengan sumbangan Anda, karena Anda menonton video ini dari awal sehingga akhir ataupun bagaimanalah. Oke, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Anda karena dengan sokongan Anda semua saya terus bersemangat di dalam memikirkan apa konten seterusnya yang saya sajikan kepada Anda agar ya bermanfaat kepada Anda, mereka dan mereka semua yang di luar sana guys. Oke lah guys, kepada Anda yang belum subscribe channel ini, Anda subscribe dulu channel ini, tekan like serta tekan tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan apabila saya upload video seterusnya guys. Oke guys, hidup ini terlalu singkat. Jadikan kejayaan sebagai lukisan hidup Anda. Oke guys, sehingga bersua lagi di siaran saya yang akan datang. Salam sukses untuk Anda.